Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema nomor 6, pengawasan oleh Fiskus yang meliputi penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Saya Rima Yuliana dengan NIM 17622011152. Lalu ada rekan saya Gita Ririn Fitriani dengan NIM 17622011038. Lalu ada Syifa Alifian dengan NIM 17622011052. Lalu ada Murniati dengan NIM 17622011164. Lalu yang terakhir ada Reni Afriani dengan NIM 17622011041. Kita akan membahas pengawasan oleh Fiskus. Yang pertama, penelitian, kedua, pemeriksaan, ketiga, penyidikan. Kita akan membahas kewajiban Fiskus. Yang pertama, memberikan penyuluhan pajak. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan tanpa menunggu SKP. Karena itu, Fiskus wajib memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, terutama jika akan diberlakukan undang-undang atau peraturan perpajakan yang baru. Kedua, melakukan pengawasan pajak agar wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang, maka Fiskus melakukan penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Pengawasan pajak. Fungsi Fiskus dalam sistem self-assessment adalah pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan agar supaya fungsi-fungsi itu berjalan efektif. Undang-undang pajak memberikan kewenangan kepada Fiskus untuk pertama, melakukan penelitian, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan. Kedua, melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Ketiga, melakukan tindakan penyidikan apabila terjadi indikasi adanya tindakan pidana di bidang perpajakan. Penelitian. Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum dengan tujuan mengembangkan teori-teori ilmiah atau prinsip-prinsip dasar suatu disiplin yang lebih baik daripada hanya memecahkan persoalan praktis. Kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Apabila terdapat salah tulis atau salah hitung yang mengakibatkan kurang bayar, akan ditagih dengan STP, yaitu surat tagihan pajak. Meneliti. Yang pertama, Kepala Inspeksi Pajak melakukan penelitian terhadap piutang pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan surat paksa. Yang kedua, dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, setiap bulan Kepala Inspeksi Pajak menyusun daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilakukan pemeriksaan setempat atau penelitian administrasi tentang kadaluarsa penagihan pajak. Produk hukum yang diterbitkan penelitian yang pertama yaitu surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak diterbitkan apabila hasil penelitian menyebutkan ada kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang kedua, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dikeluarkan apabila penelitian yang dilakukan terhadap SPT PPH yang menyatakan lebih bayar. Yang ketiga, SKPPKP. SKPPKP merupakan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan. Apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan? Di sini, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan di bidang perpajakan. Dalam pemeriksaan pajak, Fiskus berwenang melakukan pengujian formal dan material. Pengujian material adalah pengujian apakah objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan perhitungan pajak sudah dipenuhi oleh wajib pajak. Selanjutnya, kita akan membahas produk hukum yang diterbitkan pemeriksaan. Yang pertama, LHP, Laporan Hasil Penelitian. 2. SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 3. SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 4. SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. 5. SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Selanjutnya adalah perbedaan penelitian dan pemeriksaan. Yang pertama, apa sih objek dari penelitian dan pemeriksaan ini? Dalam hal ini, menyangkut bahan apa saja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan penelitian dan bahan apa saja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pemeriksaan. Untuk melakukan pekerjaan penelitian, bahan yang diperlukan hanyalah SPT beserta lampiran-lampirannya, yaitu untuk meneliti kebenaran formilnya, termasuk tentang kebenaran penulisan, kebenaran penghitungan, termasuk penetapan tarif, menghitung jumlah pajak yang terhutang atas jumlah penghasilan kena pajak tertentu. Pekerjaan penelitian hanya dilakukan di kantor pajak tanpa memanggil wajib pajak dan atau tanpa meminta bahan-bahan lain dari wajib pajak. Selanjutnya, untuk pekerjaan pemeriksaan, bahannya di samping SPT dan lampiran-lampirannya juga perlu dilengkapi dengan bahan-bahan di luar SPT, yaitu untuk memperoleh kebenaran formil maupun kebenaran material dari SPT yang disampaikan wajib pajak. Adapun bahan-bahan lain di luar SPT, termasuk bahan-bahan atau data-data yang diperoleh dari kantor pajak yang bersangkutan, seperti yang telah terdapat dalam KP Data 9. Yang kedua, bahan-bahan atau data-data yang diperoleh dari luar kantor pajak yang bersangkutan, baik yang diminta, diantar dari atau oleh wajib pajak, maupun bahan atau data yang diperoleh dan dilihat di tempat wajib pajak dari pembukuan wajib pajak. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan kegiatan pemeriksaan. Untuk pekerjaan penelitian harus dilaksanakan oleh petugas khusus peneliti dari seksi penetapan. Untuk pekerjaan pemeriksaan harus dilaksanakan oleh petugas khusus pemeriksa. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari hasil pekerjaan atau produk dari pekerjaan penelitian maupun pekerjaan pemeriksaan. Untuk pekerjaan penelitian, produk yang dihasilkan berupa diterbitkannya surat tagihan pajak atau STP, yaitu sesuai dengan pasal 14 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Selanjutnya adalah surat keputusan kelebihan pembayaran pajak atau SKPP, yaitu sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang ketiga adalah surat pemberitahuan, yaitu apabila penelitian dilakukan terhadap SPT, pajak penghasilan yang menyatakan lebih bayar, sedangkan apabila penelitian dilakukan terhadap SPT PPH lainnya, tidak perlu dilakukan atau diterbitkan surat pemberitaan atau pemberitahuan. Sedangkan untuk hasil pekerjaan atau produk dari pekerjaan pemeriksaan itu adalah yang pertama, surat ketetapan pajak atau SKP, yaitu sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang kedua, surat ketetapan pajak tambahan atau SKPT, yaitu sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang ketiga, ada surat keputusan kelebihan pembayaran pajak atau SKKPP, yaitu sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
Yang terakhir adalah surat pemberitaan, yaitu sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Selanjutnya adalah sasaran dalam pemeriksaan. Yang menjadi sasaran dalam pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan dalam hitung. Ketiga, penggalapan secara khusus dari penghasilan. Yang keempat, dan yang terakhir, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang selanjutnya, tujuan dari pemeriksaan itu sendiri. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Yang kedua, untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya, wewenang dalam pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wewenang pemeriksaan dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak yang merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang berikutnya adalah penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Berikut merupakan wewenang penyidikan. Yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penyidikan. Tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Dengan dilakukannya penyidikan, barang bukti untuk menemukan tersangka diharapkan dapat ditemukan untuk kemudian segera menjadi dasar dalam menetapkan tersangka. Wewenang dari seorang penyidik yakni 1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pekerjaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan lebih jelas. 2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 3. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pekerjaan. 4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 7. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajakan. Kesimpulan dari materi kami adalah di Indonesia, fiskus atau aparatur pajak atau pejabat pajak merupakan seseorang yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh fiskus ini nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan. Kewajiban fiskus dalam melaksanakan perpajakan ialah 1. Memberi penyuluhan pajak. 2. Melakukan pengawasan pajak seperti penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan.